Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama, jadi kita akan membahas terkait dengan logika informatika. Di pertemuan ini adalah membahas terkait dengan pendahuluan, di mana pendahuluan kita akan berbicara terkait dengan apa yang akan dibahas pada pertemuan satu sampai dengan pertemuan akhir. Dan harapannya teman-teman bisa mengikuti ini dengan baik. Jadi mungkin kita simak dulu apa yang akan kita bahas. Jadi mungkin ini terkait dengan email saya dan materi yang akan kita diskusikan pada setiap pertemuan. Yang pertama adalah pengantar logika tentunya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Ada logika proporsional, ada operator logika, ada tabel kebenaran, selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, ada hukum logika dan ekuivalensi, ada metode inferensi logika, logika predikat, sampai dengan penyederhanaan fungsi logika. Tentunya di dalamnya ada rangkaian dan gerbang logika. Dan ada penerapan aljabar dan fungsi logika. Seperti itu mungkin simpelnya. Teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa sebenarnya atau tanpa disadari berhadapan dengan pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan tentu harus memikirkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita apa yang tidak harus kita ambil pada suatu jalan, misalnya dalam suatu kondisi gitu kan. Di sini kasusnya adalah jika teman-teman di lingkungan di rumah teman-teman, jika dalam kondisi hujan atau jika hari ini hujan, Andi atau teman-teman, maka Andi tidak ke kampus gitu kan. Jika hari ini hujan, maka Andi tidak ke kampus. Dan ternyata kejadian sesungguhnya bahwa hari ini hujan. Menurut kalimat sebelumnya, itu kan kondisi sebelumnya ketika hujan itu keputusannya adalah tidak berangkat ke kampus gitu kan. Walaupun sebenarnya ketika kita menghadapi sehari-hari, bisa saja kita tetap ke kampus dengan jas hujan dan lain-lain gitu kan, dengan mobil dan dengan apapun itu ya, sehingga hujan itu tidak jadikan suatu masalah. Tapi dalam konteks logika kita merefer atau merujuk pada pernyataan sebelumnya, yaitu jika hari ini hujan maka Andi tidak kampus. Dari berdasarkan pertanyaan sebelumnya, eh, ketika hujan tidak kampus dan kondisi yang terjadi adalah hujan, maka kesimpulannya adalah si Andi tidak kampus, dan itu adalah suatu studi kasus. Dan penerapan ini atau mungkin pernyataan ini tentunya akan selalu digunakan dalam pengambilan keputusan nanti, misalnya pada kasus-kasus mata kuliah lain, misalnya dalam machine learning gitu kan, terus ada data mining dan lain-lain. Itu dibutuhkan ketika kita ingin berbicara terkait dengan kondisi masa lalu, yaitu berbicara terkait dengan data, dan data itu adalah data yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan, di mana pengetahuan itu akan diterapkan untuk memprediksi kejadian masa depan, ketika misalnya untuk mendeteksi penyakit dan lain-lain. Ketika mungkin kondisi orang tertentu, apa yang dialaminya, sakit apanya, bagian apanya, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah penyakit apa, seperti itu. Dan itu contohnya. Kenapa logika ini menjadi dasar di informatika, karena beberapa logika ini menjadi pendukung gitu untuk banyak mata kuliah yang ada di informatika. Salah satunya tadi ya. Kita berbicara terkait dengan logika karena tadi kita tidak dipungkiri bahwa kita dihadapkan dalam masalah-masalah gitu kan, dalam permasalahan yang ada. Ketika kita kuliah, maka kita akan menemukan masalah, di mana masalahnya ketika sudah masuk, masalahnya bagaimana kita cara untuk keluar gitu kan. Dan manusia dituntut untuk mendefinisikan permasalahan. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka tentu kita harus tahu masalahnya itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Dan ketika sudah tahu caranya, maka kita akan terus selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ini mungkin Aristoteles ya, yang mungkin yang menginspirasi atau inisiator dari logika gitu kan, dimana
ketika orang-orang di sekitarnya masih mempercayai cerita dongeng dan lain-lain itu kan, maka dia ingin berusaha mengarahkan apa ya, fenomena-fenomena tersebut terhadap logika, terhadap hal yang masuk akal. Ketika kita berbicara terhadap logika, itu berbicara juga terkait dengan penalaran, cara berpikir ya, untuk menarik kesimpulan dari suatu masalah. Dan sebenarnya orang yang berlogika adalah orang-orang yang mampu atau yang apa ya, berkeinginan untuk berpikir, di mana berpikir merupakan salah satu cara di mana kita untuk mendefinisikan masalah, dan ketika masalah telah didefinisikan, maka kita tentu terilhami bagaimana cara mencari jalan keluarnya seperti itu. Nah, ini mungkin manfaat dari menerapkan logika. Jadi berpikir rasional tentunya itu dalam kehidupan sehari-hari, dan ini tidak hanya dalam informatika sih, kehidupan sehari-hari. Karena informatika juga tentunya harapannya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Peningkatan kecerdasan berpikir, melatih diri untuk berpikir dan berpikir secara sistematis. Nah, mungkin itu saja di pertemuan pengenalan kali ini. Ini sebenarnya proses review. Jadi rekaman ini adalah pelajaran ini hanya untuk review teman-teman. Ketika teman-teman sudah di kelas, harapannya teman-teman bisa melihat record lagi atau melihat apa yang saya sampaikan pada pertemuan di kelas, gitu kan, sehingga teman-teman bisa membuka lagi apa yang didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.